Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ringkasan daripada sejarah Al-Imam Al-Allamah Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Nasab beliau adalah Al-Allamah da'ilallah wa ila rasulih Al-Habib Abdul Qadir, putra Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali dan turunan daripada Imam Muwadil Ahgaf Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Nasab beliau bersambung sampai kepada Imam Masyariq wal Magharib Ali bin Abi Thalib dan Ibunda Fatimah Az-Zahra Al-Batul, putri Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Siwun, salah satu kota dari negeri Hadramut. Ada di bulan Jumadah Tsaniyah tahun 1331 Hijriyah. Beliau besar ada di didikan perhatian orang tuanya. Pemimpin ada di zamannya yaitu Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Dalam asuhan ibundah beliau yang salihah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Asy-Syarifah Alwiyah binti Ahmad bin Muhammad Al-Jufri. Al-Habib Ali telah benar-benar memberikan kabar tentang masa depan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau menyatakan, sayakun luh syan azim wa gadrun fakhim wa naf'un aim. Kata Habib Ali, anak ini bakal akan mempunyai kedudukan yang besar, punya nilai yang sangat tinggi, manfaat yang sangat merata kepada umat Muhammad SAW. Padahal masih beliau adalah kecil saat itu. Kemudian ketika Al-Habib Abdul Qadir sudah mencapai umur tamyiz, maka beliau memulai kehidupan pendidikannya, memulai untuk mempelajari dasar-dasar ilmu agamanya ada di Mi'lamah Thaha, seperti madrasah di Masjid Thaha yang ada di Siwun, dalam bimbingan Syekh Thaha bin Abdullah Bahmid. Kemudian setelah itu beliau mengambil daripada ulama-ulama di zaman itu, menghafalkan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang sangat luas. Di antara guru-gurunya Waliduh Farid Asrih, ayahnya sendiri, yaitu panutan ada di zamannya saat itu, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Inilah Habib Abdul Qadir. Beliau ini sering mengadu kepada ayahnya, kenapa kok teman-temanku kok lebih maju ilmunya atau pendidikannya? Karena beliau tidak ingin menjadi orang nomor dua, semangatnya sangat tinggi. Tetapi disitulah memang banyak persaingan yang luar biasa, banyak yang giat belajar saat itu. Beliau menyatakan, kenapa aku kok didahului sama teman-temanku, mereka lebih unggul? Maka ayahnya menyatakan, kullu haula anta syekhuhum wa kulluhum sayarji'un ilaik. Tahukah kamu wahai anakku, itu semua teman-teman kamu nanti akan menjadi muridnya kamu semuanya. Kamu akan menjadi gurunya mereka dan mereka akan kembali kepada kamu. Dan akhirnya benar-benar terjadi itu, saudara. Kemudian guru beliau juga Al-Habib Umar bin Hamid As-Segaf, Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar, Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin. Orang-orang hebat ada di zaman itu.
Bukan hanya sekedar beliau menjadi murid daripada orang-orang hebat, tapi guru-guru mereka juga memuji. Guru-guru mereka juga memuji murid yang satu ini lebih daripada yang lainnya. Di antaranya adalah Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, termasuk guru beliau. Beliau Al-Habib Ja'far ini pernah berkata kepada Abdul Qadir, Abdul Qadir, anta khalifat Sibun wa ghadan satakun khalifatul kaun. Sekarang kamu jadi khalifah, pemimpin ada di Sibun Abdul Qadir, tapi masa depan kamu akan memimpin alam semua ini. Kamu akan memimpin ada di bumi ini. Begitu juga Al-Habib Alwi bin Abdullah Segaf dalam kitab Talkhisus Syafi Tarikh Al-Taha bin Umar As-Safi, beliau bagaimana mensifatkan Al-Habib Abdul Qadir ini. Beliau adalah orang yang sangat jujur zahir dan batin. Rumah beliau adalah menampung untuk semua tamu yang datang tanpa dibedakan, walaupun golongan orang-orang rendahan. Beliau hormati itu tamu dengan akhlak yang sangat tinggi. Dia jamu itu tamu-tamu. Bahkan nyaris saat itu satu-satunya orang ada di zaman itu yang ada di kota Siwon yang tiada tandingannya di dalam menghormati tamu, di dalam menampung tamu, di dalam menyambut tamu. Bahkan yang fakir-fakir dibantu sama beliau, baik itu harta benda maupun yang lainnya. Setiap saat dia perhatikan bagaimana keluarganya bersilaturahmi kepada mereka, dicari walaupun ada di pelosok. Beliau benar-benar telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perangai yang sangat tinggi, akhlak yang sangat mulia. Bukan hanya itu, sabar dengan gangguan-gangguan yang diterimanya dan ridha dengan itu semuanya. Akhirnya bagaimana? Beliau sampai ke magam As-Siddiqiyah dan beliau benar-benar menjadi orang unggulan ada di zaman itu. Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar dalam suratnya yaktubu ila Al-Habib Alwi bin Abdullah Segaf gailan Al-kitab alladhi aktubuh lakum fihi ihtimam bi amri walad Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf wal inayah wal riayah wal qiyam bi amrih wa nahan muhtammin wa ma'na luh wadhifa akbar min wadhaifihim. Aku tuliskan surat ini untuk kamu wahai Alwi bin Abdullah Segaf. Ini adalah mewasiatkan perhatian kamu benar-benar camkan kepada Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Perhatikan, kemudian bantu, dan benar-benar jangan sampai dilalaikan. Aku benar-benar perhatian dengan dia. Aku punya tugas yang lebih besar daripada tugas mereka semuanya untuk memperhatikan Abdul Qadir. Seakan-akan Habib Mustafa menggambarkan ada tugas Rabbani atau tugas daripada salaf untuk memperhatikan khusus kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Akhlak beliau luar biasa. Beliau selalu senyum kepada manusia yang berdatang kepada beliau dan selalu hormat. Kemudian ada satu kejadian yang sangat menyentuh saudara. Satu saat ada seorang yang muhib, yang cinta kepada beliau, luar biasa menyambut Habib Abdul Qadir. Ini orang selalu melazimi majelis Habib Abdul Qadir juga, orang biasa sebenarnya, cinta kepada beliau, menyambut, diantarkan ke mobil Habib Abdul Qadir. Waktu pulang, masuk dalam mobil, tangannya Habib Abdul Qadir belum masuk udah ditutup pintunya, kejepit tangannya Habib Abdul Qadir, tutup pintunya. Habib Abdul Qadir senyum,
nggak ada yang tahu. Orang itu dengan bangganya mengantarkan Habibul Qadir, jalan sampai belok, kata Habibul Qadir kepada sopir, berhenti sebentar, buka pintunya. Dibuka, berdarah-darah tangannya. Ya Habib, kenapa nggak langsung ngomong saat itu? Kenapa Anda melakukan demikian? Kata Habib Abdul Qadir, bakal orang itu pasti akan dia menyesal dengan menyambut aku. Nggak apa-apa, aku cuma sedikit kok tanganku yang luka, kata dia. Yang aku khawatirkan juga, mungkin orang itu akan tidak hadir di majlisku karena malu melihat pernah menyakiti aku. Tuh, lihat akhlak beliau. Adapun nasihat-nasihat beliau luar biasa. Di antara untayan permata nasihat-nasihat beliau radhiyallahu anhu, kullama tahural qalb raq, fa idza raqqa raq, fa idza raq dhaq, fa idza dhaq faq, fa idza faq ishtaq, fa idza ishtaq istahad, fa idza istahad habbat alaina saimul jannah, fayafrah bit ta'ah fasara min as'adin nas. Beliau berkata begini, setiap hati itu bertambah bersih, bertambah suci, hati itu akan semakin lembut, enggak semakin kasar, semakin rahmat, semakin tambah belas kasih. Enggak ada ceritanya orang bersih hati kemudian dia sombong atau kasar atau penuh dengan kebencian dan ketinggian, enggak ada. Setiap semakin bersih hati, semakin lemah lembut dan rahmat isinya. Kalau sudah semakin lembut hati itu dan semakin rahmat, semakin naik tingkatannya, pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah semakin naik, semakin dia menikmati kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menikmati kedekatan dia kepada Allah Ta'ala, semakin rindu untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin rindu. Kalau sudah dia rindu, semakin dia semangat dalam ibadahnya kepada Allah, dalam taatnya kepada Allah. Nggak ada henti-hentinya berzikir, nggak ada henti-hentinya qiyamul lail, nggak ada henti-hentinya baca Quran. Kalau sudah demikian, maka udah dia tadi itu mendapatkan sepo-sepai angin surga, saudara. Kalau sudah demikian, dia bukan lagi menjadi orang yang berbuat taat itu karena terpaksa, tapi melakukan ketaatan kepada Allah dengan senang hati. Dengan senang hati, kenapa? Dia merasakan surga, saudara. Yang ia rasakan adalah kenikmatan surga dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia menjadi manusia yang paling beruntung saat itu. Karena itu dikatakan innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang soleh itu dalam nikmat Allah, bukan hanya di surga. Orang yang soleh itu, orang udah jadi pilihan Allah Ta'ala, dia menikmati walaupun di dunia, dia seperti di surga di dunia. Malah dia menggambarkan kalau di surga itu hanya karena nikmatnya makanannya atau bidadarinya, ya lebih nikmat ibadahnya dia di dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mereka menikmati yang tidak dinikmati oleh manusia. Mereka menikmati melebihi daripada apa yang ia dirasakan oleh penghuni surga daripada kenikmatan surga. Karena kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dimulai dari membersihkan hati, saudara. Kemudian diantara kalam beliau yaitu man salakat tariq sahibahu taufiq wa adrakathu inayatul fariq wa masya ma'ahum gadam ala gadam hatta yanal maqam as-siddiq. Beliau berkata begini, siapa yang jalannya benar sesuai dengan syariah, sesuai dengan thariqah, nggak nyimpang-nyimpang, nggak keluar dari jalurnya, persis seperti salafnya, persis wiridnya dibaca, akhlaknya juga sama, ibadahnya juga sama, akidahnya juga sama, pakaiannya juga sama, semuanya persis seperti jalannya salaf, sahibahut taufiq. Maka dia akan selalu dibarengi kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan itu. Nggak ada ceritanya dia menjadi orang yang lemah. Taufik adalah kemampuan, qudrah ala fi'li ta'ah,
kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk melakukan perbuatan taat. Kita nih hadir ada di majelis ini karena Allah memberikan kemampuan untuk hadir. Banyak yang nggak tertarik dengan majelis ini, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan taufik. Kita sholat itu karena kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa melakukan sholat dekat dengan masjid tapi nggak pergi ke masjid, yang jauh pergi ke masjid. Kenapa? Yang jauh dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan taat, yang dekat nggak diberi kemampuan, padahal kuatnya ada, kekuatan ada, bisa melakukan itu. Itu semuanya Anda akan mendapatkan kemampuan. Enggak, Anda senang menghadiri majelis, Anda senang ibadah. Kenapa? Karena Anda mengikuti jejak salaf Anda. Kalau Anda persis jalannya, Allah akan berikan kamu kemampuan untuk melakukan itu. Kalau sudah begitu, wa adrakathu riayatul fariq, kamu akan mendapatkan perhatian khusus daripada orang-orang itu, daripada salafnya kamu akan diperhatikan, kamu akan dikontrol, kamu akan diperhatikan, kamu salah diingatkan sama mereka, mungkin lewat mimpi atau mungkin lewat lisan orang-orang yang pilihan Allah yang ada di dekat kamu akan mendapatkan perhatian khusus daripada mereka. Kalau sudah begitu, kamu akan dibuat setiap langkah kamu, gerak-gerik kamu persis seperti mereka, dan akhirnya kamu mencapai maqamus siddiq seperti mereka pula. Mulai dengan mengikuti jejak mereka, jangan keluar jalur. Kalau sudah keluar jalur nggak mungkin nanti akan bisa mampu. Disuruh baca Ratibul Haddad aja nggak mampu ente, meledak udah. Disuruh baca Ratibul Atas saja nggak mampu ente, meledak udah. Kenapa? Udah keluar dari jalur. Suruh baca Quran 1 juz aja udah nggak mampu. Kenapa? Keluar dari jalur. Kalau mengikuti jalurnya salaf, insya Allah Allah kasih kekuatan. Kalau sudah kasih kekuatan untuk melakukan itu terus, maka kamu akan bergabung dengan salafnya kamu, dapat perhatian khusus sampai kamu akan mendapatkan makom seperti mereka. Untaian mutiara daripada beliau juga, mutiara kalam beliau, idza kana al-insan yara 'ad nafsuhu tatashawwaf ila madhar, tatashawwaf ila 'ata, tatashawwaf hatta ila sir ma yu'tihi la iyyah illa antarah bi kulliyatihi wa sara 'abdan lillah. Ini nafsu manusia ini kalau masih dia tadi itu pingin tampil, pingin dihormati sama orang, masih ambisi popularitas menjadi orang nomor 1, masih pingin dikasih hadiah atau dibantu sama orang, masih itu dan ini, dia nggak dapat apa-apa itu, dia nggak dapat bagian apa-apa dari Allah. Kalau pingin Anda mendapatkan wilayah seperti salaf, kalau Anda ingin mendapatkan sir seperti salaf, maka kamu harus betul-betul menjadikan nafsu kamu ada di bawah kamu, dan kamu menjadi hamba Allah yang sejatinya, hamba Allah yang sebenarnya, takut, selalu berharap kepada Allah, selalu ibadah kepada Allah, selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga berkata, an-nasul yawm qulubuhum matat li'anna al-qalb alladhi la yadhkurullah ghab an jalalillah. Manusia sekarang ini, zaman sekarang ini, hatinya banyak yang mati, saudara. Kenapa? Hati yang tidak berzikir kepada Allah, yang penuh dengan cinta dunia, hanya dunia, maka hati itu adalah lenyap daripada Allah, lenyap daripada keagungan Allah. Bangun tidur langsung urusan cek, saudara, langsung urusan transaksi, saudara, langsung urusan itu semuanya. Dia dibangunkan langsung dengan deringan HP-nya, langsung bicara dunia, saudara. Dia tidak ingat lagi dengan Tuhannya lagi. Kalau sudah demikian, mati itu hati. Nah, karena itu jangan kita terbuai, karena kita semuanya pasti akan mengharap rahmat Allah. Jadilah orang selalu berzikir, jadilah orang selalu ingat kepada Allah, biar hidup itu hati. Panjang sekali bagaimana kalam beliau yang begitu indah, tapi begitulah kehidupan beliau yang penuh dengan taat, penuh dengan manfaat, dan sampai pada makom yang tinggi pada saat tertentu, pada tanggal 19
bulan Rabiul Akhir tahun 1431 Hijriah, dia dipanggil oleh Tuhannya untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran daripada amalnya, mendapatkan jamuan-jamuan khusus daripada Tuhannya. Beliau meninggal dunia ada di kota Jeddah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Al-Habib Al-Allama Ibrahim bin Aqil bin Yahya membuat beberapa bait syair untuk beliau. Dia menyatakan, jama'al ilahu mahasnal awsafi fil ghawthi Abdul Qadiris Saggafi. Benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan sifat-sifat yang luhur ada di Ghawth Al-Habib Abdul Qadir As-Saggaf. Kata-kata Ghawth itu adalah kutub. Ahya bihil maula uluma kitabihi wa bihi istagamat siratul aslafi. Allah menghidupkan ilmu-ilmu Al-Quran berkat beliau. Itu di Jeddah dulu orang sibuk kerja, tapi dengan Al-Habib Abdul Qadir, subhanallah, sesibuk-sibuk apa orang masih menyempatkan diri hadir di majlis. Kemudian begitulah akhirnya menjadi siratul aslaf, jalannya salaf, tariqatus salaf benar-benar menjadi tegak diikuti oleh manusia ada di zaman itu. Walaqad tarabba'a fi rabi'i magamihim fa huwal khalifatu duna ayyi khilafi. Benar-benar Habib Abdul Qadir telah menempati daripada makamnya salafnya dan tidak ada khilaf. Ulama menyatakan beliau adalah khalifah, adalah pemimpin ada di zamannya. Mudah-mudahan insyaallah kita dapat barakah daripada beliau dan barakah daripada salafnya kita, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang beruntung nanti di hari kiamat dikumpulkan dalam golongan beliau. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.